Nah, produk yang akan kita gunakan pertama ada Kecap. yang kedua ada roti. Yang pertama ada kecap. Kecap ini merupakan hasil fermentasi kacang kedelai menggunakan mikroorganisme yang sama seperti fermentasi tempe. Mikroorganisme yang digunakan yaitu jamur jenis kapang seperti Rhizopus oryzae atau bisa juga sejenis Aspergillus seperti Aspergillus sweeti dan Aspergillus oryzae. Aspergillus akan membantu proses fermentasi kacang kedelai hitam dan mengubah protein dalam kacang kedelai menjadi bentuk asam-asam amino yang mudah dicerna atau oleh tubuh. Adapun kegunaan kecap seperti penguat rasa makanan, penambah warna hitam, menetralkan rasa pedas. Selain untuk makanan, kecap juga bisa untuk membantu mempercepat pencernaan, lalu sumber antioksidan dan memberikan energi pada tubuh. Ada roti, tape, dan minuman beralkohol berasal dari proses fermentasi yang sama, yaitu fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol adalah proses fermentasi yang menghasilkan produk akhir berupa alkohol. Nah, proses fermentasi roti ini umumnya menggunakan jamur jenis khamir, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Khamir ini memiliki kemampuan untuk merombak zat gula pada makanan menjadi alkohol melalui serangkaian reaksi enzimatis secara anaerob. Mikroorganisme ini menghasilkan karbon dioksida yang membuat adonan roti dapat mengembang, atau dengan kata lain bisa disebut dengan crunchy. Terus kegunaan roti ini yang pertama itu memberikan banyak energi, karbohidrat, protein, kalsium, dan besi yang lebih banyak daripada nasi putih. Yang kedua itu meningkatkan kesehatan pencernaan dan mengatur berat badan. Bisa juga untuk cemilan sehari-hari. Betul. Proses pembuatan roti terbagi menjadi 3. Yang pertama, proses pengulenan tepung terigu dan air diaduk sampai kalis, kemudian dicampurkan dengan ragi roti atau khamir Saccharomyces cerevisiae, yang kemudian akan melakukan tahap fermentasi dengan mengubah glukosa dari tepung menjadi etanol dan menghasilkan karbon dioksida. CO2 yang dihasilkan akan terjebak di dalam adonan yang membuat adonan mengembang. Kemudian alkohol yang dihasilkan akan menambah cita rasa pada roti. Proses fermentasi ini dimulai dari 10 sampai 5 jam tergantung pada tekstur roti yang diinginkan. Baru kemudian dilakukan pemanggangan untuk selanjutnya roti siap disajikan dan dimakan. Proses pembuatan kecap yang pertama dilakukan dengan fermentasi kapang atau koji. Nah, kedelai kita yang sudah disortir, kemudian dicuci, direbus, lalu ditambahkan mikroorganisme. Setelah itu dibiarkan selama beberapa hari, atau bisa kita sebut dengan proses fermentasi koji, sampai muncul miselium. Nah, setelah itu dilakukanlah fermentasi moromi atau fermentasi garam yang dilakukan dengan merendam hasil dari fermentasi koji dengan larutan garam. Fermentasi ini dibiarkan selama 14 sampai 120 hari dengan suhu kamar sekitar 25 derajat Celcius. Setelah itu dilakukan penyaringan dan pemasakan dengan menambahkan beberapa bahan masakan seperti gula, garam, rempah lain untuk diproses menjadi kecap. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Dadah. Jangan lupa komen, like, and subscribe.